Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di modul kita. Kali ini kita akan belajar tentang sudut pandang atau angle dalam pengambilan video. Nah, salah satu angle kamera di sini adalah angle kamera objektif. Angle kamera objektif ini adalah angle yang sifatnya netral. Mana angle ini menempatkan kamera pada sudut pandang penonton dan bukan pada sudut pandang pemeran tertentu misalkan. Jadi eh, netral, misalkan ada dua orang sedang ngobrol, kameranya melihat mereka berdua dan berada di salah satu pemain. Ini disebut angle kamera objektif. Yang kedua adalah angle kamera subjektif. Angle kamera subjektif ini menempatkan posisi kamera pada sudut pandang pemeran tertentu. Jadi misalkan seseorang dikejar dan dia terjatuh, lalu angle kameranya berada di posisi orang yang terjatuh tersebut melihat orang yang mengejar. Ini disebut dengan angle kamera subjektif. Jadi ini gunanya adalah penonton seolah-olah diajak menjadi bagian dari adegan tersebut, seolah-olah mengalami kejadian sebagai seorang pemeran tersebut. Ini adalah angle kamera subjektif. Ada juga angle kamera yang dilihat dari posisi ketinggian. Nah, ini ada yang pertama namanya adalah bird eye atau sudut pandang mata burung. Sudut pandang mata burung ini posisinya lebih tinggi dari objek. Tinggi posisinya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan area yang lebih luas, berbagai macam aktivitas di dalamnya. Nah, untuk pengambilan gambar, teman-teman bisa menggunakan seperti crane, dan drone, atau bisa juga naik ke posisi yang lebih tinggi, misalkan di atas tebing. Nah, ini biasanya kamera menghadap ke bawah, jadi seperti tilt down ya, menunduk ya. Ini biasanya pandangnya adalah bird eye atau mata burung. Berikut ini adalah contoh dari sudut pandang mata burung. Nah, seperti ini posisinya dia lebih tinggi dari subjek. Biasanya untuk menunjukkan area yang lebih luas, ya, serta aktivitas-aktivitas di dalamnya. Mungkin aktivitasnya nggak begitu jelas terlihat, tapi kelihatan lah ya. Karena yang ditonjolkan adalah lokasinya atau areanya. Ini juga adalah sudut pandang mata burung. Dan kalau ini posisi bisa berada di atas tebing, posisi lebih tinggi. Kalau tadi posisinya mungkin kalau semacam di mall bisa mengambil angle dari lantai 2 atau lebih tinggi dari itu. Setelah itu ada namanya high angle. High angle ini posisinya lebih rendah dari bird eye, tapi lebih tinggi dari subjek. Nah, sama juga kameranya biasanya melihat ke arah bawah ya, atau tilt down. Nah, gunanya biasanya untuk memberikan pandangan yang lebih luas atau untuk memberikan tekanan yang dramatis, tergantung kebutuhan ya. Berikut ini adalah contoh dari high angle. Nah, ini posisi kamera lebih tinggi dari jack.
Nah, setelah itu ada posisi kamera lebih rendah dari eh, apa namanya, sudut pandang mata burung. Itu ada namanya eye level. Eye level ini posisinya sejajar dengan mata pemain, ya, mata objek. Biasanya di sini bisa disebut dengan angle netral yang biasa dan sering kali digunakan. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah angle netral, posisinya sejajar dengan para pemain. Yang paling sering digunakan adalah angle-angle seperti ini. Ini biasanya untuk percakapan, ngobrol, itu angle-nya biasanya sejajar. Posisi di bawah eye level ada namanya low angle. Nah, low angle ini sudut pandang dengan posisi kamera lebih rendah dari objek. Posisinya lebih di bawah eye level. Nah, biasanya kalau kamera seperti ini arahnya mendongak ke atas. Biasanya juga untuk memberikan pandangan yang lebih luas dan memberikan tekanan dramatis. Salah satu contohnya adalah, nah ini kelihatan posisi kamera berada di bawah subjek. Biasanya untuk menampilkan detail-detail tertentu atau ekspresi-ekspresi tertentu dan aktivitas tertentu tergantung dari kebutuhan. Berikutnya adalah, nah ini masih sama contohnya, itu low angle. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan detail-detail aktivitas dari sebuah adegan. Nah, berikutnya ada namanya frog eye atau sudut pandang mata kodok. Nah, ini biasanya sejajar dengan tanah. Jadi posisinya lebih rendah dari objek dan lebih rendah dari low angle. Jadi ini adalah paling rendah sendiri. Jadi kalau apa namanya, bird eye itu posisinya paling tinggi, di bawah bird eye posisinya adalah high angle, di bawah high angle ada eye level, bawah eye level ada uh, low angle, dan yang terakhir di bawah low angle ini ada frog eye atau sudut pandang mata kodok. Nah, biasanya digunakan untuk menunjukkan view yang lebih rendah, seolah-olah objek itu tampak lebih besar atau raksasa. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan angle frog eye. Biasanya digunakan untuk menunjukkan detail aktivitas di bawah. Nah, kalau seperti ini menggunakan posisi yang lebih tinggi, itu detail pergerakannya nggak akan kelihatan, nggak akan fokus, ya. Jadi fokusnya mungkin lebih ke pemainnya, tapi tidak pada pergerakan kaki. Berikut ini juga adalah contoh dari frog eye atau sudut pandang mata kodok. Jadi kesannya dramatis, kesannya posisi kameranya lebih rendah, sejajar dengan tanah. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari angle atau sudut pandang pengambilan video. Untuk materi kali ini berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di materi kita berikutnya.